Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faris Ferzudi dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan demokrasi di Amerika Serikat atas adanya dinasti politik. Cekidot. Konsep berdemokrasi bukanlah hal yang baru. Bisa dikatakan bahwa konsep demokrasi sudah menjadi hal umum di mata publik. Beberapa ahli setuju bahwa batas jumlah anggota bagi suatu keluarga untuk mendapat julukan dinasti politik adalah 4 orang keluarga dalam lingkar pemerintahan. Meskipun dinasti politik sering diasosiasikan dengan monarki, sistem kekuasaan diwariskan berdasarkan garis keturunan, hal ini masih terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia, terutama di Amerika Serikat yang merupakan negara demokrasi matang. Beberapa studi menyebutkan bahwa justru dinasti politik adalah konsekuensi dari praktik demokrasi itu sendiri, dikarenakan dalam prinsip demokrasi ada prinsip kesamaan hak, sehingga semua warga negara dari semua kalangan memiliki kesempatan yang sama. Namun, perlu ditekankan bahwa dinasti politik akan memberikan konsekuensi berupa masuknya pilar demokrasi yang dalam praktiknya akan mengganggu keefektifan proses pemerintahan dan akan kesulitan mewujudkan good governance. Demokrasi merupakan hal sederhana yang memiliki spektrum yang luas dengan menganalogikan bahwa demokrasi adalah mapan dan tidak demokrasi adalah tidak mapan. Bahkan, penerimaan demokrasi secara luas sebagai landasan legitimasi bagi tatanan politik merupakan fenomena zaman modern di seluruh negara. Konsep demokrasi muncul melalui proses yang kompleks, melalui perdebatan, melalui pemikiran, dan polemik yang panjang. Bahkan, para ahli-ahli seperti Plato dan Aristoteles malah menolak dan meragukan keberadaan demokrasi. Seperti kaum Marxis melihat bahwa demokrasi adalah manipulasi untuk kaum borjuis. Walau demikian, konsep demokrasi sudah menjadi sistem yang hampir di setiap negara memiliki konsep tersebut. Budaya demokrasi adalah sebuah praktek norma yang membebaskan rakyat untuk memerintah diri sendiri. Bebas yang dimaksud di sini adalah mereka bebas mengejar kepentingan mereka menjalankan hak-hak mereka dan bertanggung jawab atas kehidupan sendiri. Lebih dari 2500 tahun lalu, dalam perspektif pemerintahan politik barat menganggap bahwa demokrasi bukanlah cara solutif atau cara terbaik dalam membangun kehidupan politik. Hal ini didukung dengan adanya perlawanan terhadap konstitusi demokrasi, kekacauan, dan kekosongan moral dalam demokrasi, serta adanya bukti hingga akhir abad ke-18 sebagian besar sistem politik utama tidak berdasarkan prinsip demokrasi. Amerika Serikat muncul dan tampil sebagai negara champion of democracy dan the guardian of democracy. Selama Perang Dingin, negara ini menjadi sponsor terbesar atas menyebar luasnya demokrasi di berbagai negara. Usainya Perang Dingin dan munculnya komunisme ini menjadikan momentum bagi Amerika Serikat untuk meningkatkan perannya sebagai penyebar nilai-nilai demokrasi. Selama Perang Dingin berlangsung, Amerika Serikat sebagai negara adidaya menyebarluaskan konsep demokrasi guna memperkuat kekuatan untuk reformasi dan menghadang masuknya pengaruh komunisme. Beberapa metode utama AS yang dilakukan berupa ada diplomasi dan aliansi. Dengan membentuk NATO, upaya mendemonstrasikan keuntungan demokrasi. Ada juga bantuan ekonomi seperti program Marshall Plan yang memberikan bantuan ekonomi terhadap negara-negara Eropa untuk memulihkan negara tersebut pasca Perang Dunia Kedua. Propaganda dan media. Amerika Serikat menggunakan media untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Kemudian ada pendidikan dan pertukaran budaya. Lalu ada dukungan gerakan demokrasi. Amerika Serikat mendukung berbagai gerakan pro-demokrasi di berbagai negara yang tertekan oleh rezim otoriter atau komunis dengan melakukan bantuan politik, ekonomi, bahkan militer. Amerika Serikat dengan adanya dinasti politik ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan praktik demokrasi di negara. Tentu,
Ini sangat bertolak belakang dengan tujuan dan konsep awal negara Amerika yang merupakan sponsor terbesar demokrasi sejak terjadinya Perang Dingin. Hal-hal merugikan seperti nepotisme yang mempengaruhi peluang orang yang ingin terlibat dalam pemerintahan, polarisasi yang terbentuk akibat eksistensi dinasti politik di negara Amerika Serikat. Ini membuat negara harus mengalami masa-masa sulit untuk mencapai konsensus. Dominasi politik seperti yang terjadi pada kerajaan Kennedy menjadikan berkurangnya kandidat dan pandangan politik di AS. Demokrasi menunjukkan perkembangan yang bertolak belakang dengan tujuannya. Dinasti politik merupakan kemandulan dari konsep berdemokrasi. Kemandulan ini disebabkan oleh demokrasi yang tidak membatasi siapapun untuk ikut serta dalam kontestasi politik. Akan tetapi, jika berkaca pada fakta bahwa tidak hanya di negara Amerika Serikat yang mengalaminya, di tanah air kita Indonesia juga terjadi berbagai praktik dinasti politik. Perkembangan demokrasi atas adanya dinasti politik ini menghasilkan berbagai perspektif, banyak pro dan kontra yang bermunculan.